Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa atba'ihi syaulillahi lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku wati sapa wong. Wati itu berasal dari kata menginjak. Wati sapa wong. Waman utawi sapa wong iku wati berhubungan intim sapa wong iku wati memasukkan alat kemaluan laki-laki amidan khale wong kang sengaja fil farji dalam farji di dalam alat kelamin perempuan fa'alaihi maka iku tetep kadue wong fa'alai maka iku wajib kadue wong al-qada utawi ngodoni puasa wal kafaratu lan bayar kifarat. Ada orang di bulan puasa Ramadan ya. Di bulan puasa Ramadan siang-siang dia berpuasa terus dia memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan. Ya, istilah orang sini mah melakukan hubungan intim di siang hari dengan disengaja. Maka konsekuensinya gimana, Ustaz? Lah ini diterangkan. Jadi orang yang berpuasa di siang hari ya, itu melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya, baik laki-laki maupun perempuan, kesimpulannya kan begitu. Maka konsekuensinya dia harus mengodoni puasa yang hari itu. Puasa hari itu dihukumi batal, akan tapi dia tidak wajib buka pada saat itu. Satu contoh begini. Contoh nih, ada orang berpuasa siang-siang dia melakukan hubungan intim suami istri ya. Bertemunya alat kelamin perempuan dengan alat kelamin laki-laki. Maka puasa kedua orang tersebut dihukumi hari itu batal. Tapi tidak boleh dia minum, dia makan kalau belum waktu maghrib. Jadi kan rugi. Sudah puasanya hari itu dihukumi batal, tapi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sebelum matahari terbenam. Yang kedua, konsekuensinya adalah dia harus mengqadha. Hari itu berarti dia dihukumi batal, maka nanti di bulan setelah Ramadan, baik itu bulan Syawal atau yang lainnya, maka dia harus mengqadai puasanya yang batal gara-gara dia melakukan hubungan intim. Yang ketiga, di samping dia wajib mengqadai, dia harus membayar kifarat. Apa kifarat itu? Membayar denda. Jadi sudah dia harus mengqadai puasanya yang batal pada hari itu dia melaksanakan hubungan intim, dia juga harus membayar denda. Wal kafaratu utawi bayar kifarat iku raqabatin merdeka kaken budak
mukminatin kang iman. Bayar dendanya dia harus memerdekakan budak yang beriman. Kalau dulu orang itu kan budak, ya. Apa itu budak? Budak itu mereka bekerja tapi tidak dikasih upah. Satu contoh begini, dulu itu kehidupan masyarakat belum normal seperti ini, sehingga ada orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya saudara, dia tidak punya tempat tinggal. Maka orang tersebut diambillah oleh orang kaya. Nah, oleh orang kaya ini, itu zaman jahiliyah ya. Oleh orang kaya ini dia diambil, suruh bekerja di tempat dia. Nah, akan tapi oleh orang kaya tidak dikasih gaji. Misalnya dia kerja 1 bulannya 1 jam atau jam tidak. Tapi orang kaya itu memenuhi kebutuhan daripada orang tersebut. Makannya dikasih, minumnya dikasih, pakaiannya dikasih, tempat tinggalnya dikasih. Itu namanya budak. Nah, tempat tidurnya di mana? Lah ini yang paling miris. Kalau budak itu kerjanya suruh mengurus onta, maka dia tidur di kandang onta. Kalau budak itu kerjanya suruh mengurus kuda, maka dia tidurnya di kandang kuda. Kalau budak itu kerjanya mengurus kambing, maka dia tidur di kandang kambing. Kan repot. Makanya setelah kesini di zaman penjajahan Belanda itu ada namanya sistem perbudakan. Apa itu perbudakan? Orang Indonesia bekerja di Belanda tidak dikasih gayaran, tidak dikasih upah. Satu contoh ini pembikinan jalan oleh Daendels dari Anyer, ya, dari Anyer sampai Anyer itu di Banten, ya, dari mulai Anyer sampai apa itu Panarukan. Panarukan itu di Banyuwangi, ya, ujung Banyuwangi. Itu pakainya sistem budak, kerja paksa, kerja rodi. Jadi para bangsa Indonesia pahlawan, ya, waktu itu membuat jalan oleh Belanda, disuruh bekerja dari Anyer sampai Panarukan, dari Banten itu ujung Banten, ya, Merak sampai Banyuwangi. Itu mereka tidak dikasih makan sama Belanda, tidak dikasih upah. Mereka yang tenaganya sudah loyo disingkirkan oleh Belanda. Makanya waktu itu banyak orang yang hilang. Banyak orang yang dicak kerja diangkut oleh Belanda tapi tidak kembali lagi ke rumah. Insya Allah. Kita sekarang ini kan tinggal menikmati saja, ya. Kita bangsa Indonesia yang hidup sekarang tinggal menikmati atas perjuangan orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan orang-orang yang terdahulu yang berjuang untuk Indonesia, baik itu yang berjuang dengan Belanda dengan senjata atau berjuang dengan membuat jalan, itu yang bikin jalan atau membuat sungai atau yang lainnya, mudah-mudahan beliau menjadi syuhada. Kita kembali. Nah, akan tetapi si budak tersebut tidak dikasih tidak dikasih bayaran. Kalau ada orang lain mau menghendaki budak, maka harus pilih. Satu contoh begini, saya lah contohnya, ya, Mat, ya. Saya punya budak, Mat, ya. Punya budak, saya suruh bekerja, ya, saya kasih makan dan lain sebagainya. Nah, kamu, Mat, ya, sampean, ya, datang ke saya, Ustaz, saya butuh budak. Nah, itu kamu, ya, sampean itu, Mat,
membayar kepada saya. Beraninya berapa harganya? Itu. Fa ilam yajid maka lamun ora nemu sapa wong nemu ing budak fasya musahroini mangka iku puasa 2 bulan. Ini fasya musahroini itu kalau kata guru-guru saya, mustaqik saya waktu saya belajar Alfiyah di Lirboyo itu namanya membuang mubtada. Ya. Fa ina dzalik fa ilam yajid mangka lamun ora nemu sapa wong ing budak ya fa huwa mangka utawi wong iku kan gitu. Atau fa dzalika mangka utawi mokon-mokonnya si lam yajid ya fasyamu. Ya jadi membuang mubtada karena mubtada itu bisa dibuang karena sudah diketahui tujuannya. Satu contoh begini, kita ditanya sama orang, Ustaz mau kemana Ustaz? Padahal saya kan mau ke Indomaret. Ya. Saya buang mubtadanya, lalu bilang Ustaz mau kemana? Indomaret. Samanya begitu. Padahal sama dengan saya mau ke Indomaret. Cuma mubtadanya dibuang, khobarnya saja yang ada. Itu karena siyaqul kalamnya sudah difahami. Sama seperti ini. Fa ilam yajid fasya musahara ini itu membuang mubtada. Fa idza fa ilam yajid mangka lamun ora nemu sapa wong ing budak fa idza huwa mangka ing dalem nalikane mengkonon ora nemu begitu ya fasya musahara ini mangka utawi puasa 2 bulan mutatabi'aini kang turut-turut. Seandainya orang yang melakukan berhubungan intim di bulan puasa, ya, dia sedang berpuasa melakukan hubungan intim di bulan puasa. Tadi kan dia harus qada dan bayar denda. Bayar dendanya adalah memerdekakan budak, membebaskan perbudakan. Apabila dia tidak menemukan budak, maka kifarat nih, kalau yang 1 harinya tetap kifaratnya dia puasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya Allah. Jadi misalnya dia ini batal kan 1 hari. Nah, qada 1 harinya tetap, bayar dendanya, membebaskan 1 budak. Kalau tidak ketemu budaknya, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Awas. Bukan berarti kodonya itu 2 bulan berturut-turut, bukan. Kalau kodo tetap 1 hari, ya, yang 1 hari itu dia dihukumi batal, maka dia kodo hari itu. Kalau batalnya 1 hari, berarti dia kodo 1 hari. Kalau batal karena jimanya 2 hari, ya berarti kodo 2 hari. Ya. Maka dia harus, ya, yang 1 hari itu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, seandainya dia tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, apa solusinya? Kata orang zaman sekarang kan begitu. Fa illam yastati mangka lamun ora puasa sapa wong ing puasa 2 bulan fa it'amu sitina mangka iku awe mangan wong sewidak apane miskinan miskine. Sama ini juga membuang mubtada. Fa illam yastati mangka lamun ora kuasa sapa wong ing puasa fa huwa mangka fa idza huwa mangka ing dalem nalikane utawi konon lam yastati. Nah gitu.
iku id'amu sitina awe mangan wong sewidak apane miskinan wong miskine. Seandainya dia tidak menemukan atau tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka yang 1 hari, awas 1 hari nih, yang 1 hari dia harus memberi makan 60 orang miskin. Misalnya dia itu di dalam bulan suci Ramadan tahun ini dia puasanya batal karena jima di siang hari, maka 1 hari misalnya, maka nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadai 1 hari dan juga wajib membayar denda. Bayar dendanya adalah memberikan makan 60 orang miskin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Ini dengan disengaja tuh. Wa kanalan ana opo alwatu wati fin nahari dalam waktu awan fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Oh, ya. Jadi itu disengaja, kecuali tidak disengaja nggak jadi mas. Nah lah namanya juga orang lupa, tapi jangan pura-pura lupa. Iya, siang-siang berbuat intip suami istri. Begitu ada yang tahu, loh kamu nggak puasa, oh ya saya lupa, padahal pura-pura lupa. Itu namanya. Itu harus kita tahu ya, kaidah-kaidah kita mengerjakan puasa Ramadan, biar kita hati-hati. Waman utawi sapane wong iku mati sapa wong malailan iku wajib ing atase wong saumun utawi puasa min Ramadana saking bulan Ramadan ut imam mangka diparingaken panganan sapa anhu wong lekul yaumin iku tetep kadwe saben-saben dina muddun utawi sakmud. Seandainya ada orang mati, dia masih mempunyai tanggungan puasa, maka dia wajib membayar fidyah yang 1 harinya itu satu mud. Berapa 1 mud? 8 on. Sama. Yang tadi juga itu wajib memberikan makan 60 orang miskin, 1 orang miskinnya itu 8 on. Ya. Jadi seandainya ada orang ini sakit ya, bulan puasa sakit, terus sembuh, namanya kan iya sembuh, dia sebenarnya mampu untuk mengqadha, itu mampu, cuma belum sempat ya, namanya juga ya penyakit kan, sembuh. Nah sembuh, setelah itu sakit lagi, kan belum sempat qadhanya. Harapannya dia kan kalau dia sembuh nanti setelah Ramadan diqadha nih. Tapi itu dia di bulan puasa sakit, dia kan tidak puasa, sembuh, terus sakit lagi sembuh. Setelah bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan, dia itu sebenarnya mampu, bisa untuk
mengkodoi, tapi belum ada kesempatan karena A, B, C, dan D namanya juga orang. Lah, setelah itu dia meninggal. Tuh. Dia meninggal. Maka ahli warisnya itu wajib atau harus mengkodoinya, menggantinya dari puasanya si mayit itu yang 1 hari 8 on. Berarti tinggal dihitung saja. Oh, tahun kemarin atau tahun ini itu si mayit nggak puasa 7 hari. Berarti 8 on kali 7. Tinggal ngitung aja. Kalau 8 on kali 5, 4 kilo kan gitu. Nah, tinggal ditambah 2 on, tinggal ditambah 16 on, berarti 5 kilo 6 on. Nah, kan begitu. Ataupun dia itu pas begitu bulan puasa ini sakit, ya boro-boro dia itu mau bisa mengkodoi puasa ya. Tuh, di bulan puasa ini sakit, setelah sakit dia meninggal, masih di dalam bulan puasa. Intinya dia belum sempat mengkodoi daripada puasa, maka fidyahnya yang 1 hari itu 8 on. Ya. Waman utawi sapana wong iku fatau pot ingman apa siamu puasa min Ramadan saking bulan Ramadan. Wa matalan mati sapa wong ya nudhira maka den tingali apa ya si permasalahan. In mata lamun mati sapa wong qabla tamakkunihi ing dalam sadurunge sempate wong minal qada'i saking ngodone bi an mata kelawan yen mati sapa wong wa udruhu utawi udure wong iku qaimun kang langgeng iku qaimun kang jumeneng kastim roril marodi kaya nuli-nuli sakit. Fala kodo amang oranana kodo iku wajib, wala fidyatalan oranana fidyah iku maujud, wala ismalan oranana dosa iku maujud alaihi ngatasi wong. Wa in matalan lamun mati sapa wong ba'da tamakkuni dalam sawise mampu, dalam sawise kongang, dalam sawise sempat. Wajib maka wajib opo tadarukuman nusuli perkara fatahu kang pot sapa wong ing ma. Jadi seandainya ada orang ya sedang berpuasa di bulan Ramadan, terus dia meninggal, maka ada 2 ketentuan. Yang pertama, seandainya orang itu setelah tidak berpuasa karena sakit, terus dia sembuh, dia sebenarnya ada kesempatan setelah Ramadan itu untuk melakukan qada. Cuma dia belum mengkodoi, entah karena kesibukan atau dan yang lainnya. Maka dia harus kodonya apa? Ya itu tadi, kodonya bahwa yang 1 hari dia harus membayar 1 mud atau 8 on. Kecuali ada orang sakit bertahun-tahun, sakit istimrarul marud terus, sakitnya tahunan nggak pernah sembuh. Nah itu ya. Misalnya dia itu sakit 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sakit parah, sehingga dia itu setiap bulan puasa Ramadan nggak bisa berpuasa.
Karena dia sakit, setelah masuk Syawal dia juga sakit. Iya. Setelah Dzulqa'dah masih sakit. Setelah Dzulhijjah dia masih sakit. Tuh. Setelah Muharram dia sakit, istilahnya. Terus dia mati. Tuh. Artinya dia tidak ada waktu kesempatan untuk mengqadoi daripada puasa yang batal karena dia sakit terus. Maka fala qada'a wala fidyata wala itsma alai. Diberikan keringanan, tidak wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Iya. Ya kalau mau ingin tidak puasa terus tidak qada, tidak bayar fidyah, ya sakit terus-terusan. Alhamdulillah artinya. Sakitnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lebih, nggak pernah sembuh, sehingga sampai dia meninggal. Satu contoh, ada orang sakit stres, iya, sakit stres, begitu dia sakit, orang stres, atau dia sakit lah, pokoknya, entah penyakit stroke atau penyakit apa, tahunan. Sehingga setiap Ramadan itu tidak bisa berpuasa karena sakit terus sampai dia meninggal. Itu tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Nanti begitu bayar fidyah, kita juga harus diniati, ya. Nah, ini kita sambungkan ya. Juga dengan sholat, Mas. Ada orang meninggal, dia punya tanggungan sholat yang belum diqadha. Satu contoh, ini orang ada meninggal, sakit 2 bulan, 3 bulan. Setelah dihitung oleh ahli waris, ini si mayit ini waktu hidupnya sakit sehingga tidak sholat misalnya 1 bulan. Nah, kalau sholat itu fidyahnya ya, yang 1 waktu itu 1 mud. Enggak dicari di kitab fikih ada. 1 hari 1 waktu, bukan 1 hari. 1 waktu 8 on. Berarti sehari semalam itu 5 waktu. Berarti sehari semalam 4 kilo. Kalau 1 bulan dia tidak bersembahyang karena sakit, maka tinggal dikalikan saja 4 kilo kali 30, berarti 120 kilo. Tuh. Kalau puasa yang 1 hari 1 kilo, 1 on. 1 on salah. Yang 1 hari 1 mud, yaitu 8 on. Tinggal ngitung, ini puasanya 1 bulan, berarti 8 on kali 30. Kalau 8 kali 5-nya 4 kilo, kan begitu. Nah, 30 hari kan berarti 5 kali 6, berarti 40 kilo kali 4 kilo kali 6. Berarti berapa itu? Ya, 24 kilo. Oh, berarti dia wajib fidyahnya untuk puasa 24 kilo. Tuh, kan begitu. 1 bulan. Untuk sholatnya 1 bulan itu 120 kilo. Berarti tinggal dihitung 120 kilo dengan 24. Berapa? Berarti 144 kilo, hampir 1,5 kintal. Kita diniati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena fidyah itu kan harus dikasihkan kepada orang miskin. Nah, kita panggil salah satu perwakilan. Ini saya niat bayar fidyahnya si mayit, ya. Tuh, untuk fidyah sholat selama 1 bulan.
mohon diterima ini fidyahnya 120 kilo. Nah, dan ini fidyahnya si mayit untuk bayar fidyah puasa selama 1 bulan sebanyak 24 kilo. Mohon diterima, kan begitu. Ini yang suka jadi pertanyaan di masyarakat itu, Ustaz, gimana seandainya yang meninggal itu adalah orang yang miskin? Nah, ini. Orang yang miskin yang boro-boro kanggo bayar fidyah, orang duwe kun bae begitu dia mati bae oleh patungan sing wong-wong sekitare. Nah, gimana Ustaz? Wajib gak dia membayar fidyah? Lah, di sini fidyah masih tetap harus dia, cuma ada caranya. Di kitab I'anatul Talibin fi Syarh Fathul ini itu diterangkan. Bagi orang yang membayar fidyah tanggungannya banyak tapi tidak mampu, itu bisa diputer. Satu contoh begini, mohon maaf. Ini rukso ya buat orang yang tidak mampu, jangan dipakai buat orang yang mampu. Kalau orang yang mampu ya harus. Kalau fidyahnya 120 kilo harus 120 kilo. Ya. Oh, biar impas lah begitu. Nah, kalau orang yang tidak mampu ada caranya. Caranya begini. Kita hitung. Misalnya dia itu, contoh ini ya, hanya sekedar contoh ya. Dia tidak sholat tadi 1 bulan karena sakit, berarti 120 kilo ya, tuh. Dan dia ya 120 kilo. Nah, kita ambil berarti 120 kilo. Kita lihat, ya Allah, ini 120 kilo ya, itu 1 kintal lebih, mana ada berasnya juga, kan begitu. Nah, terus berasnya cuma ada, saking minus ya, cuma ada 4 kilo. Oh, berarti kalau 4 kilo itu untuk 5 waktu. Nah, gimana agar supaya si miskin itu fidyahnya cukup dengan beras yang 5 kilo, sedangkan dia tanggungannya 120 kilo. Kita panggil teman-teman, saudara, tetangga, panggil 10 orang aja. Panggil. Berarti kalau 5 kali 10 berarti kan berapa itu? 50 kilo. Berarti kalau 50 kilo, berarti kalau 2 kali putaran, kan begitu? Tuh, 2 kali putaran berarti 100 kilo. Berarti kurang 20 kilo lagi. Tinggal, nah, berarti kalau 20 kilo, berarti tinggal orang 4 satu putarannya, kan begitu. Ada itu prakteknya. Saya pernah waktu itu, Syekhuna Allah yarham, Buya Ja'far, ya. Buya Ja'far itu waktu itu beliau kifayah, salah satu salah satu kiai di daerah saya. Nah, akhirnya si Buya itu memberikan contoh, kata Buya, ini kalau mayitnya orang kaya
Buya. Itu nanti dihitung loh fidyahnya, sholatnya berapa hari. Tapi kalau yang tidak mampu diputer begini contohnya. Dalam i'anatul talibin. Contohnya 10 orang ya. Berarti 2 kali putaran karena 4 kilo kan. 4 kilo berarti 5 waktu ya. 4 kilo. 4 kilo kali 4 kilo berarti 5 waktu. Nah, 4 kilo ya. 4 kilo 5 waktu. Nah, kalau 10 orang berarti 4 kali 10 berarti 40 ya. Nah, berarti 3 kali putaran. 3 kali putaran ya. 3 kali putaran 120. 10 orang itu 3 kali putaran. Nah, niatnya begini. Contoh nih. Dipraktekkan sama Buya Ja'far itu. Kempek, pesantren Kempek Buya Ja'far. Sama Kempek itu. Contoh. Ini saya ini sebagai keluarga mayit. Ya. Nah, ini di samping saya orang lain contohnya begitu. Nah, contohnya begini, nih, gampangnya ini misalnya nih beras, ya. Ini isinya beras 4 kilo, berarti untuk fidyah 5 waktu. Kita omongkan, punten, gitu ya. Mohon maaf, Bapak Ahmad, contoh ini ya. Saya niat bersedekah berupa beras sebanyak 4 kilogram untuk membayar fidyah sholat wajib dan witirnya Bapak Muhammad atau Bapak Abdul selama 5 waktu. Nah, kan begitu. Karena 1 waktu itu kan 1 mud 8 on, berarti 5 waktu berarti 4 kilo. Saya mohon diterima. Nah, lalu yang menerima ngomong, ya terima kasih, saya terima. 1. Lah, terus yang nerimanya ini muter lagi sama teman yang di samping. Ya, tadi Bapak Ahmad misalnya di sampingnya Muhammad. Mohon maaf Pak Muhammad, saya bersedekah beras 4 kilogram untuk membayar fidyah sholat wajib dan witirnya Bapak Abdul selama 5 waktu. Tuh. Berarti 5 dan 5 sudah 10 waktu, kan gitu. Berasnya itu juga muter, berarti sampai terus muter. Iya. Muter ya. Terakhir kepada saya lagi kan. Nah, nanti yang orang terakhir ngomong ke saya sebagai ahli waris. Punten Pak Slamet, saya niat bersedekah. Niat bersedekah beras sebanyak 4 kilo untuk membayar fidyahnya Bapak Abdul, bayar fidyah sholat wajib selama 5 waktu. Berarti sudah 1 putaran 10 orang. Kalau 5 waktu kali 10 berarti sudah 50 waktu. Berarti sudah 40 kilo. 1 putaran 40 kilo. 120 berarti nanti 3 putaran. Itu. Muter terus. Nah, berasnya saya itu 4 kilo itu.
Nah, nanti setelah selesai tinggal puasa berapa hari, sama muter aja lah, tinggal mengganti saja niatnya. Nah, nanti beras yang 4 kilo itu mangga, ya memang harus dikasihkan kepada orang lain. Tuh, ya umumnya kita di sini kan, ya kalau ada orang meninggal kan ada selamatan, tahlil 1-7 hari, ada nelung dina, mitung dina. Beras yang tadi kita fidyahkan kita campurkan untuk ngasih makan orang-orang yang tahlil, iya, atau kita bungkus. Ini mah untuk orang yang tidak mampu, ya. Jangan ditiru kalau orang yang kaya, ya jangan begitulah. Oh, kasihan. Wal khamilu utawi wasehu utawi wong kang tua, alfani kang wis pikun. Itu kalau kata guru saya, Syekhuna Allah yarham Kiai Nasir, alfani itu kalau fana kan rusak, artinya alfani di mana jangan orang yang sudah pikun, atau dalam bahasa kitab yang lain as-syekh al-haram, orang tua yang sudah pikun. Wasehu utawi wong tua alfani kang wis pikun iku in ajaza lamun apes sapa ya si syekhul fani anis somi saking puasa, yuf tiru mangka kena buka, aftara yuftiru mangka kena batalaken sapa wong ing puasa. Ya, membuang maf'ul bih. Yuftiru mangka kena buka sapa wong, kena batalaken sapa wong ing puasa. Wayut imulan awe mangan sapa wong anggul yaumin saking saben-saben dina mudan ing sakmud. Untuk orang tua yang sudah pikun, ya dia tidak bisa berpuasa, tidak mampu, boleh boleh dia makan minum, tapi harus dihitung, nanti harus bayar fidyah yang 1 harinya itu adalah 8 on. Tinggal hitung aja. Kita punya orang yang tua sudah pikun tidak puasa, tinggal hitung ini tahun ini berapa hari tidak puasanya, 3 bulan apa 1 bulan penuh 3 hari, 30 hari. Sholatnya berarti tinggal hitung aja. Itu boleh, ya, karena itu orang yang tua untuk kemurahan. Wal khamil utawi wong kang mengandung, wal murdiulan wong kang menyusui iku in khafata lamun wedi sapa ya si hamil lan murdi ala anfusihim ing atase awak-awakane si hamil lan murdi, aftarata mangka kena buka sapa hamil lan murdi, wa alaihi malan iku tetep ing atase, wa alaihi malan iku wajib ing atase hamil lan murdi al qada'u utawi ngodoni. Orang yang hamil, ya, hamil tua dan orang yang menyusui itu boleh dia tidak berpuasa dengan alasan kalau saya puasa nanti saya sakit. Soalnya saya itu kan lagi hamil berat, ini sudah kandungan 6, 7, 8 bulan. Ini berat. Kalau orang sudah 8, 9 bulan kan sangat berat, sudah besar kandungannya. Kalau saya puasa nanti sayanya sakit. Atau orang yang menyusui, ini kalau saya puasa takut saya ini sakit, soalnya air susu saya kan selalu diisep sama anak saya, sedangkan saya ini berpuasa, takutnya saya nggak ada asupan makanan, saya nanti sakit. Tuh. Aftor maka kena buka sapa ya si wong hamilan murdi wa alaihi ma'al qada. Boleh orang yang menyusui dan orang yang sedang mengandung tidak berpuasa alasan karena takut dirinya akan sakit,
tapi nanti wajib qada. Wa in khafata mangka lamun wedi sapa wong ala waladihi ma ing atas anak lorone ase. Wa in khafata mangka lamun wedi sapa hamilan murdi ala waladihi ma ing atas anak kayase hamilan murdi ya aftarata mangka kena buka sapa hamilan murdi wa alaihi malan iku tetep ing atas hamilan murdi al qada'u utawi ngodoni wal kafaratu lan bayar kifarat mingkul yaumin iku tetep saking saben-saben sadina mudun utawi sakmud. Lain seandainya ada orang yang hamil atau orang yang menyusui, dia tidak berpuasa. Alasannya apa? Kalau saya berpuasa, kasihan janin saya. Kata yang hamil, janin saya di dalam itu kan selalu bergerak-gerak. Janin di dalam itu kan makannya dari intisari apa yang kita makan. Kalau sayanya berpuasa, saya takut ini kandungan saya, janin saya yang ada di dalam perut itu menjadi mati. Karena tidak ada asupan. Maka saya tidak berpuasa. Boleh. Ataupun orang yang menyusui, alasannya begini. Saya itu Ustadz sedang menyusui anak saya. Kan belum umur 2 tahun kan wajib disusui oleh ibunya. Susu yang paling baik ASI itu kan sebelum 2 tahun adalah air susu ibu. Ini anak saya itu Ustadz tidak mau pakai susu, beli di toko-toko tuh susu kalengan, susu bubuk, nyusu ke orang lain tidak mau, maunya cuma sama saya. Sedangkan kalau saya berpuasa, saya tidak ada asupan, dan karena saya tidak ada asupan, maka air susu saya kering. Nah kalau air susu saya kering, anak saya tidak bisa nyusu ke saya karena air susunya tidak keluar. Maka takutnya anak saya akan sakit. Sedangkan anak saya belum mau pakai susu yang beli di toko. Oleh karena itu saya tidak berpuasa Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti dia wajib qada dan bayar fidyah. Yang 1 hari 8 on. Itu ya. Jadi orang yang hamil, orang yang mengandung dan orang yang menyusui boleh tidak berpuasa, itu ada 2 ketentuan. Yang pertama, kalau tidak puasanya karena takut akan jiwanya sendiri akan sakit, maka yang wajibnya cuma qada, tidak wajib fidyah. Tapi kalau dia tidak berpuasa itu takut karena anaknya yang dikandungan atau anaknya yang sedang disusui akan sakit, kalau dia berpuasa, maka ketentuannya dia wajib qada juga wajib bayar fidyah. Itu kita harus tahu. Yang 1 hari itu 1 mud atau 8 on. Wal maridu utawi wong kang sakit, wal musafir lan wong kang lelungan, safarun kelawan lelungan tawilan kang dawa, yuftironi kena buka sapa yasi maridlan musafir, wayak tianilan ngodoni sapa maridlan musafir. Orang yang sakit, ya sakitnya sakit benar, bukan sakit-sakitan ya, jangan dibuat-buat. Kenapa kamu tidak puasa? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit pano. Ya itu mah bukan sakit. Kenapa kamu tidak puasa? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit ini kakinya habis kebeler Ustaz. Ya bukan sakit itu mah. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit badani ya. Sakit yang kalau dia puasa akan menjadi parah penyakitnya. Yang dimaksud begini. Nah, orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh lebih dari 80 kilo perjalanannya boleh tidak puasa, akan tetapi nanti wajib mengqada. Nanti setelah bulan puasa Ramadan kita harus ingat
Tuh kita itu tidak puasa, bulan puasa Ramadan berapa hari ya? Oh ya karena sakit. Benar sekolah nih. Oh ya waktu itu saya pergi ke Jakarta, saya nggak kuat, di Jakarta itu panas, akhirnya saya buka makan minum belum waktu maghrib, nggak apa-apa, tapi wajib dikodok ya. Harus perjalanannya itu harus ketahui ya. Musafir orang yang bepergian boleh tidak berpuasa dengan syarat di masafati qasrin kalau kata kaidah fikih. Harus dengan perjalanan satu farsah. Berapa satu farsah? Bi masafati qasrin, perjalanan yang diperbolehkan orang untuk meringkas sholat. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 80 kilometer ya. Bukan ditempuh dari lama dan tidaknya ditempuh perjalanan, tapi ukuran berapa jaraknya. Kalau dulu iya, orang berjalan jalan kaki pakai onta. 80 km itu bisa dicapai dalam 2 hari. Kalau sekarang naik sepeda motor, naik mobil 80 km itu bisa ditempuh dalam 2 jam. Bagaimana itu Ustaz? Kan sekarang sudah tidak berat lagi. Kan cuma 80 km bisa ditempuh selama 20 jam, selama 2 jam. Boleh tidak berpuasa? Boleh. Tapi kalau seandainya kita itu masih kuat dalam perjalanan berpuasa, puasa sajalah. Hitung-hitung nyari sore aja, nyari maghrib nggak terasa. Dari rumah berangkat pagi nyampe Jakarta duhur, lama-lama oh nggak taunya asar, sebentar lagi maghrib, kan begitu. Itu kalau kuat, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Tapi nanti wajib dikodo ya. Tuh. Tidak wajib fidyah ya, yang sakit awas itu. Ya. Tuh. Ya, yang sakitnya tapi harus sakit benar sesuai dengan keterangan dokter. Jangan dibuat paslon, cukup sekian saja. Nanti bisa kita disambung pada kesempatan dan waktu yang sama. Sekian. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita sama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim wa karimina wa dzikrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radawna dan syakirin hamdan hamdan wa namaka fi mazidah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa wudu'ana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa qu'udana wa qiyamana wa tasbihana wa dalilana wa qira'atana wa tamim taqsiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.